Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Untuk kesempatan kali ini, yaitu saya ingin mengasihkan ular-ular ya, atau kalau orang Jawa itu mengatakan sabtotomo. Mungkin kita sering mendengar dengan istilah sopo nandur bakal ngunduh, yaitu sebuah kalimat ya, sebuah kalimat pendek ini, tapi dalam hal ini ya sangat bermakna mendalam dan tak diragukan lagi ketenarannya. Jadi artinya adalah siapa yang menanam, dia akan menuai hasilnya. Hampir semua orang di seluruh pelosok negeri mengenal ya, pasti akan mengenal filosofi hidup yang menjadi pegangan orang Jawa ini. Dan juga tentunya kita masih ingat ya dengan sebuah lagu dari sebuah lirik lagu dari Mas Didi Kempot, yaitu tak tandur pari jebul tukule malah suketeki. Jadi lagu tersebut merupakan sebuah lirik lagu yang cukup populer di kalangan pecinta musik dangdut yang bernuansa bahasa Jawa ya, campur sari. Arti lirik tersebut adalah menanam padi tetapi yang tumbuh adalah rumput atau yang kita katakan sebagai suketeki. Dalam lirik itu bisa diartikan apa yang ditanam kadang tumbuhnya tak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau menurut saya sih ya, lirik tersebut itu sangat mengandung nilai filosofi hidup yang sangat tinggi ya, tentunya bagi orang Jawa yang dikenal dengan kewaspadaan dalam kesabarannya. Jadi kaitan antara sopo nandur bakal ngunduh dengan lirik lagunya Mas Didi Kempot, intinya sama-sama ada yang ditanam dan ada yang tumbuh, sehingga nantinya akan ada yang dipanen. Meskipun kadang ada atau apa yang kita panen tidak sesuai dengan apa yang kita tanam. Jadi filosofi hidup di atas yaitu berharap akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan apa yang kita berikan. Ketika kita punya niat untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, entah itu dalam bentuk materi ataupun sebuah pemikiran, jangan mengharapkan imbalan balik. Filosofi menanam atau nandur ya, bagi sebagian orang, khususnya orang Jawa ya, keasikan dan kegairahan dalam proses menanam adalah keberhasilan apa yang ditanam itu tumbuh dan berkembang. Pada proses ini, hasil atau panen yang kita tuai ya tidak terlalu kita pikirkan. Tapi jangan heran, ada juga orang yang belum menanam tapi sudah menghitung hasilnya. Ini berarti orang tersebut tidak mengerti tentang filosofi hidup. Jadi pada proses tumbuh dan berkembang, perhatian kita tercurahkan pada pergerakan pertumbuhan yang cukup lambat. Sambil menanti pertumbuhannya maksimal, insting kita bergerak untuk menghindarkan segala macam gangguan dari sekitar. Entah itu gangguan hama, manusia, hewan ternak, dan lain sebagainya. Selain memproteksi gangguan dari luar, kita juga mengontrol gangguan dari dalam dengan pemberian pupuk yang bisa melindungi akar dan menjaga pertumbuhan akar biar bisa leluasa mencari sumber makanan. Proteksi dari dalam ini penting ya, karena akan memperkuat akar dan menjamin tanaman tidak tumbang. Jadi, filosofi dari proses menanam ini adalah
Jangan cuma fokus pada apa yang terjadi di luar diri kita saja. Jangan hanya mencari pengakuan dari lingkungan sekitar kita saja, tetapi fokuskan juga perhatian kita pada kekuatan dari dalam diri kita masing-masing. Penampilan itu penting, tetapi kepercayaan diri tak kalah pentingnya untuk dirawat dan dikembangkan. Karena itu, yang akan menjaga jiwa dan tubuh kita tetap tegar. Artinya apa? Kita diajak untuk lebih mawas diri dan menggembleng mentalitas kita sebagai manusia agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Filosofi hidup soal menanam ini penting, ya. Filosofi hidup soal menanam ini penting, ya, untuk menandur ini penting, yaitu untuk menjaga kita tidak tergantung pada pengakuan dan pemberian dari luar. Jadi jangan pernah berharap apa yang akan diberikan orang lain kepada kita, tapi didiklah dan rawatlah mentalmu untuk mencintai dirimu sendiri. Didiklah dan rawatlah mental kita untuk lebih kita mencintai diri kita secara seutuh-utuhnya. Jadi yang pertama tadi adalah filosofi menanam atau nandur, ya. Yang kedua ini adalah filosofi panen atau ngunduh. Ketika proses tumbuh dan berkembangnya tanaman kita, pasti akan kita jaga dengan sepenuh cinta. Pastilah apa yang akan kita panen sebanding dengan perawatan kita. Usaha dan ikhtiar tak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, itu kata pepatah orang-orang biasanya seperti itu. Jadi prinsip ini yang harus dipegang erat ketika berhubungan dengan kata panen. Filosofi hidup orang Jawa yaitu mengajarkan pada kita untuk tidak menikmati hasil panen untuk diri kita sendiri. Dan ini yang nyata, ya, terjadi di berbagai pedesaan. Ketika seseorang panen, pasti tetangga sekitar pun akan merasakan hasilnya. Nah, ini sudah jadi kunci turun-temurun, ya, dan juga menjadi pedoman hidup kebanyakan orang Jawa. Hasil panen yang kita nikmati, ya, hasil panen yang kita nikmati sendiri itu tentunya sangat diyakini akan membawa dampak positif di masa depan. Dan juga banyak yang meyakini dengan membagikan hasil panen, ya, itu adalah artinya kita menghilangkan sifat pelit dalam diri kita. Selain itu, tentu tetangga yang mendapat bagian hasil panen dengan sendirinya akan ikut mendoakan hasil panen kita semakin melimpah ruah. Jadi ini sekaligus juga saya membahas tentang ngunduh wawin pakarti, ya. Jadi apa yang kita tanam pasti kita akan menuai hasilnya. Filosofi dari proses panen ini, ya, jadi itu mengajarkan kita untuk menyadari bahwa kehadiran kita di dunia ini sangat tergantung pada orang lain. Karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena itu, pada dasarnya, ya, kita tidak bisa seperti atau tidak bisa hidup seorang diri, ya. Sifat dan sikap yang harus dibangun dan dikembangkan pada proses ini adalah lebih berkontribusi pada orang lain dan tidak menjadi orang yang sombong atau takabur. Filosofi hidup wong nandur itu bakalan ngunduh membawa kita pada kondisi harus menanam rasa cinta kepada lingkungan, tentunya lingkungan sekitar dengan usaha yang ekstra keras. Mengingat sikap individualisme kita juga sulit untuk dikalahkan. Menanamkan sikap harus berbagi ke lingkungan kita agar kita terhindar dari kesombongan yang akan membawa kita pada kondisi kesepian karena ditinggalkan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Jadi memang, ya, apa yang kita panen kadang tidak sesuai dengan apa yang kita tanam.
Untuk itu, harus menggunakan filosofi ini sebagai pegangan hidup agar hidup kita terhindar dari kemerosotan hidup. Jadi gitu ya, intinya adalah apa yang kita panen, memang itu adalah kadang itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga yang kita tanamkan. Jadi untuk itu, sekali lagi kita harus menggunakan filosofi ini sebagai pegangan hidup dan sebagai rambu-rambu kita agar kita terhindar dari kemerosotan hidup yang lebih parah. Demikian ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya dalam penyampaian ini kurang bisa dipahami dan kurang bisa dimengerti, boleh silahkan kita sharing dan silahkan kita saling memberikan masukan-masukan agar suasana hidup kita akan lebih bergairah, lebih cerah, dan menatap masa depan juga lebih gemilang lagi. Dari saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.